Halo, salam, selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi juga untuk Mama dan Papa. Apa kabar nih hari ini? Bagaimana? Ya, sehat-sehat semua. Bu Eri percaya kita semua ada dalam keadaan sehat dan ada dalam perlindungan Tuhan. Ya anak-anak, Bapak Ibu Guru, juga Mama Papa, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ya, Bu Eli mau mengajak untuk kita sama-sama beribadah. Nah anak-anak, kita akan awali ibadah kita dengan memuji Tuhan terlebih dahulu. Ayo, siapkan hati, siapkan diri, ya, siapkan pikiran kita, duduk yang manis, ya. Kita akan memuji Tuhan. Angkat suara kita naikkan pujian untuk Tuhan. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Mari anak-anak, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang boleh juga Tuhan kami nikmati pada hari ini. Bapa, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami menyiapkan hati kami menyiapkan diri kami. Berkatilah Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan menolong kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami juga rindu Tuhan, biarlah ibadah kami yang kami lakukan pada pagi hari ini itu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Anak-anak, sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, Bu Eli ada pertanyaan nih. Ya, tenang, pertanyaannya nggak susah-susah. Pertanyaannya pasti semua anak-anak bisa jawab. Ya, coba Bu Eli mau kasih pertanyaannya begini. Anak-anak, kapan terakhir kali anak-anak mengucapkan terima kasih? Dan kepada siapa anak-anak terakhir kali mengucapkan terima kasih? Ayo diingat-ingat. Kapan ya? Siapa ya aku bilang terima kasih? Nah, ada yang bilang, Bu, aku terakhir kali kemarin bilang terima kasih ke mama. Aku kemarin, Bu, bilang terima kasih ke kakak. Nah, ada yang bilang lagi nih, Bu, tadi
Tadi pagi nih aku baru bilang terima kasih ke mama karena mama udah bikinin aku nasi goreng untuk sarapan. Nasi gorengnya spesial bu, pakai ayam, pakai telur, pakai ayam, pakai daging ayam, pakai telur. Pokoknya kesukaan aku deh. Ini aku baru tadi pagi bilang terima kasih. Atau ada juga yang bilang, bu, tadi pagi nih aku baru bilang terima kasih ke papa. Oh, kenapa bilang terima kasih ke papa? Karena pagi hari ini bu, papa aku pergi kerja, papa aku pergi ke kantor. Aku bilang terima kasih ya pak, karena papa udah bekerja untuk kami sekeluarga. Nah, anak-anak, ada banyak alasan untuk kita berterima kasih kepada seseorang. Ya, biasanya ketika kita berterima kasih kepada seseorang itu karena kita melihat atau menerima satu kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut bagi kita. Nah, anak-anak, pertanyaan Bu Eli berikutnya. Anak-anak juga pasti bisa jawab. Ya. Anak-anak, kapan terakhir kali anak-anak mengucapkan terima kasih atau bersyukur kepada Tuhan? Nah, bukan hanya anak-anak nih, mungkin Bapak Ibu guru juga bisa jawab pertanyaannya. Kapan ya terakhir kali aku bersyukur sama Tuhan? Kapan ya aku berterima kasih sama Tuhan? Ayo, coba diingat-ingat lagi. Nah, setelah anak-anak ingat, bagaimana nih caranya anak-anak bersyukur kepada Tuhan? Nah, ada yang jawab nih, Bu Eli dengar nih dari sini. Ada yang jawab, Bu Eli, tadi pagi aku bersyukur sama Tuhan, aku berterima kasih sama Tuhan. Caranya aku berdoa, Bu Eli. Nah, ada juga mungkin yang jawab, Bu, tadi pagi aku bersyukur sama Tuhan, caranya aku memuji Tuhan. Nah, tapi ada juga mungkin di antara kita yang bilang begini, Bu Eli, hari ini aku belum bersyukur sama Tuhan, aku belum berterima kasih karena hari ini aku sakit. Bagaimana caranya bersyukur? Orang sakit kok bersyukur. Nah, anak-anak, Bu Eli mau berbagi nih. Di dalam Alkitab, anak-anak, ya, ada banyak kesaksian ya yang memberikan contoh atau memberikan teladan untuk kita tentang bagaimana kita bersyukur. Ya, anak-anak masih ingat? Salah satunya mungkin ya kisah tentang 10 orang kusta. Nah, anak-anak, dalam kisah 10 orang kusta itu ya, saat itu Tuhan Yesus hendak pergi ke Yerusalem. Nah, waktu Tuhan Yesus mau memasuki desa ya, di situ di perbatasan Samaria dan Galilea ada 10 orang kusta. Ya, 10 orang kusta itu dari jauh teriak-teriak sama Tuhan Yesus. Mereka berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Nah, anak-anak tahu nggak? Ya, penyakit kusta itu pada zaman dahulu itu ya, penyakit kusta itu adalah penyakit yang sangat ditakuti oleh masyarakat. Ya, penyakit kusta itu penyakit yang sangat berbahaya. Gak boleh ada orang yang dekat-dekat dengan orang yang sakit kusta. Waktu Tuhan Yesus lewat, ya, waktu Tuhan Yesus hendak melakukan perjalanan, 10 orang kusta ini tahu kalau Tuhan Yesus itu bisa melakukan mujizat. Nah, karena mereka tahu mereka nggak boleh deket-deket sama orang lain, mereka nggak boleh deket-deket, mereka teriak dari jauh, "Guru, kasihanilah kami, Guru," gitu ya. Mungkin mereka bilang, "Tuhan tolong," gitu ya, "kami lagi sakit nih." Ya. Nah, anak-anak, saat itu Tuhan Yesus melihat ke 10 orang kusta ini. Kemudian Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada mereka karena Tuhan merasakan kesakitan yang mereka alami dan Tuhan ingin menyembuhkan mereka. Akhirnya Tuhan memberikan kepada 10 orang kusta ini perintah, katanya, "Pergilah menemui imam-imam untuk berobat." Nah, anak-anak, ke-10 orang kusta ini taat kepada apa yang Tuhan katakan. Singkat cerita ya, mereka pergi menemui imam-imam dan di tengah perjalanan mereka menyadari, aku udah sembuh nih. Ternyata mereka sembuh. Nah,
perjalanan mereka mengalami kesembuhan dan mereka sangat senang. Wah, aku sembuh. Nah, anak-anak mereka akhirnya melepaskan ya kain pengikat mereka, pengikat luka-luka mereka, dan mereka pergi menemui imam-imam. Tetapi anak-anak ya, di tengah perjalanan ketika mereka menyadari mereka sembuh dan hendak pergi menemui imam-imam, ada satu orang di antara mereka yang teringat, oh katanya, ini aku sembuh pasti karena Tuhan Yesus. Akhirnya 9 orang itu dengan senang hati mereka pergi langsung ketemu dengan imam-imam. Tetapi ada satu orang, dia sadar, oh yang menyembuhkan aku Tuhan Yesus. Dia berbalik kembali untuk menemui Tuhan. Nah, yang satu orang ini adalah orang Samaria ya. Dia lari kepada Tuhan dan dia berteriak, Tuhan terima kasih. Dia datang kepada Tuhan, dia memuji Tuhan dan sujud menyembah kepada Tuhan. Nah, tetapi yang 9 itu gak datang balik sama Tuhan. Mereka langsung pergi aja begitu. Nah, anak-anak, kita seperti orang yang mana ya? Seperti yang ke-9 orang itu, atau yang satu orang seperti orang Samaria yang datang kepada Tuhan? Ya, Ibu Eli berharap kita tidak seperti orang yang 9 itu, tetapi kita seperti orang yang satu orang Samaria. Kita ingat kebaikan Tuhan dan kita datang mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, anak-anak, mengapa sih kita harus mengucap syukur? Apakah Tuhan senang ketika kita mengucap syukur kepada Dia? Yuk kita baca sama-sama dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, anak-anak, mengucap syukur kepada Tuhan itu adalah hal yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Mengucap syukur bukan hanya ketika kita dalam keadaan senang ya, atau ketika dalam keadaan semuanya baik-baik saja, tetapi Tuhan bilang dalam segala hal. Anak-anak, mengucap syukur dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Misalnya nih, selain dengan yang tadi kita bilang di awal, dengan rajin berdoa, memuji Tuhan ya. Anak-anak, mengucap syukur juga dapat kita lakukan dengan cara belajar dengan baik, bertutur kata dengan sopan, menghargai teman, menghormati dan taat kepada orang tua, mengasihi saudara, memelihara lingkungan, dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan sebagai wujud kita bersyukur kepada Tuhan. Ingat ya anak-anak, kita harus bersyukur dalam segala hal. Ketika anak-anak sekolah mungkin ada tugas yang harus dikerjakan. Nah, ketika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, kita mengerjakannya dengan sepenuh hati kita, nah anak-anak, itu juga ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena anak-anak di luar sana banyak sekali anak-anak yang ingin bersekolah tetapi mereka tidak bisa bersekolah. Nah, ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, diberikan berkat oleh Tuhan untuk kita bersekolah, nah kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara kita melakukan tugas-tugas sekolah kita dengan baik. Nah, kemudian anak-anak, kita juga bisa bersyukur kepada Tuhan ya dengan cara menghargai, mengasihi saudara kita. Kenapa begitu? Karena anak-anak, di luar sana juga ada orang-orang, ada anak-anak yang tidak mempunyai keluarga. Mereka gak punya mama, gak punya papa, gak punya adik, dan gak punya kakak. Mereka hidup hanya seorang diri. Nah, ketika kita diberikan keluarga yang lengkap, ada mama, ada papa, ada kakak atau adik ya,
kita harus mengasihi mereka sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, itu salah satu cara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, ketika kita melakukan hal-hal yang baik, ya, yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, selain kita bersyukur kepada Tuhan, itu juga kita sudah membuat Tuhan senang. Kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang bisa melihat, oh, ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, sebaliknya, kalau kita berbicaranya tidak sopan, berbicara kasar, kita tidak mengasihi saudara kita tidak mengasihi teman kita, terus kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita dengan sembarangan, dengan asal-asalan. Nah, itu artinya kita tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita membuat Tuhan jadi sedih, dan orang-orang tidak bisa melihat ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, anak-anak, ayo kita bersyukur kepada Tuhan melalui perbuatan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Demikianlah anak-anak renungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk kita semua dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau belajar Tuhan untuk menyatakan syukur kami melalui perbuatan-perbuatan kami yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, berkati kegiatan belajar kami, berkati Bapak Ibu Guru yang mengajar kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, berkati kedua orang tua kami, berkati mama papa kami. Tuhan, berkati apa yang sedang mereka kerjakan. Tuhan Yesus, berikan kesehatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk semua hal yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kesalahan kami Tuhan, dan terimalah permohonan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Bapak Ibu Guru juga Mama Papa, untuk mengakhiri kegiatan ibadah kita pada pagi hari ini, kita kembali akan mengangkat satu buah pujian. You are good to me. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.